Halo, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya sebuah buku kuno masih jadi pusat perdebatan, inspirasi, dan iman buat miliaran orang sampai hari ini? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng peran, otoritas, dan relevansi dari Alkitab. Coba deh kita pikirin, di zaman sekarang ini kan, kita tuh kayak tenggelam di lautan informasi. Mulai dari tontonan di Netflix, sampai jawaban super cepat dari AI kayak ChatGPT. Rasanya pilihan buat cari hiburan atau tuntunan itu nggak ada habisnya. Tapi, di tengah semua itu, ada satu perbedaan yang penting banget. Kalau sumber-sumber modern itu seringnya nawarin solusi atau hiburan yang sifatnya sementara, Alkitab justru mengklaim sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia menawarkan apa yang disebut perkataan hidup yang kekal. Oke, jadi di pembahasan kita kali ini, kita akan menjelajahi beberapa hal. Kenapa sih janji Alkitab ini unik? Gimana sejarahnya? Apa maksudnya punya otoritas ilahi? Terus gimana cara kita membacanya? Dan yang terakhir, apa yang perlu kita siapkan di dalam hati kita? Yuk kita mulai dari yang pertama. Di tengah lautan informasi tadi, apa sih yang sebenarnya bikin Alkitab ini terasa begitu berbeda dan spesial? Nah, kutipan ini benar-benar nangkep inti pesannya. Ini bukan soal Alkitab sebagai salah satu dari banyak pilihan, tapi lebih sebagai tujuan akhir, tempat kita berpaling waktu semua sumber lain rasanya udah nggak cukup lagi. Oke, setelah tahu kenapanya, sekarang kita pindah ke apanya. Gimana ceritanya sih kumpulan tulisan super kuno ini yang kita kenal sebagai Alkitab bisa jadi satu buku yang utuh? Penting banget buat kita sadari kalau Alkitab itu bukan buku yang ujuk-ujuk ada gitu aja. Proses menulisannya, wow, itu panjang banget, makan waktu sekitar 1.500 tahun. Kebayangkan, melintasi berbagai zaman dan peradaban. Dan keragamannya bukan cuma soal waktu loh. Alkitab ini ditulis oleh kira-kira 40 penulis yang beda-beda banget latar belakangnya. Ada raja, ada nabi, tapi ada juga nelayan dan dokter. Coba bayangin betapa kaya perspektif di dalamnya. Terus, gimana kitab-kitab ini diseleksi? Prosesnya sama sekali nggak sembarangan. Ada 3 kriteria utamanya. Pertama, apostolik, artinya harus nyambung langsung ke para rasul. Kedua, ortodoks, maksudnya ajarannya harus sejalan sama yang udah ada sebelumnya. Dan ketiga, katolik, ini artinya universal, jadi harus diterima luas sama gereja waktu itu, bukan cuma satu kelompok aja. Nah, semua sejarah yang luar biasa ini ngebawa kita ke salah satu klaim terbesar Alkitab, otoritas ilahi. Tapi, apa sih artinya itu dalam kehidupan sehari-hari? Ayat ini nih bisa dibilang intinya. Klaimnya adalah bahwa kitab suci itu diilhamkan Allah. Maksudnya, meskipun manusia yang nulis, sumber utamanya dipercaya berasal langsung dari Tuhan. Ini yang bikin dia jadi panduan buat ngebentuk seluruh hidup kita. Jadi, kalau kita lihat 4 fungsi ini, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki, dan mendidik, jadi jelas banget kalau Alkitab itu bukan buku yang cuma buat dibaca pasif. Dia itu dirancang sebagai alat yang aktif buat transformasi diri kita. Biar gampang nembayanginnya, ada yang pakai analogi yang menarik banget. Otoritas Alkitab itu katanya mirip kayak undang-undang dasar sebuah negara. Atau mungkin yang lebih dekat sama kita, kayak aturan ospek, senior selalu benar. Maksudnya, teks inilah yang jadi otoritas final dan mutlak. Oke, sejarahnya udah, otoritasnya juga udah. Sekarang pertanyaan yang paling praktis, gimana dong cara kita membacanya? Apalagi buat kita-kita yang kadang susah banget buat konsisten. Nasihat yang paling sering banget muncul itu ternyata simple banget. Mulai aja dulu. Nggak perlu pasang target yang tinggi-tinggi. Cukup 1 pasal atau bahkan 1 ayat sehari. Yang penting adalah memulai kebiasaan itu. Nah, supaya kita nggak salah menafsirkan, ada satu metode keren yang namanya pandangan helikopter. Coba bayangin kita naik helikopter, lihat pemandangan besarnya dulu, baru mendarat buat lihat detail kecilnya. Sama, kita perlu paham konteks besar dari sebuah kitab sebelum kita fokus ke satu ayat tertentu. Slide ini juga ngasih gambaran yang kuat banget. Kalau doa itu ibaratnya kita yang ngomong ke Tuhan, maka baca Alkitab itu adalah cara Tuhan ngomong ke kita. Kan butuh dua-duanya, biar jadi dialog yang utuh, bukan cuma monolog. Dan terakhir, ada satu langkah lagi yang sama pentingnya. Sesuatu yang kita lakukan bahkan sebelum kita membuka halaman pertamanya. Jadi, intinya adalah mendekati Alkitab itu bukan cuma aktivitas intelektual, tapi juga spiritual. Ini tentang membuka hati, punya kerendahan hati, dan siap buat belajar. Bukan buat maksa-maksa penafsiran kita sendiri. Kita datang apa adanya. Jadi, kesimpulannya, Alkitab itu tidak mengklaim dirinya sebagai catatan sejarah yang diam dan mati, tapi sebagai firman yang hidup dan aktif.
Pertanyaan yang tersisa sekarang bukan lagi tentang buku itu, tapi tentang kita. Apakah kita siap untuk mendengarkan?